Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Afra Putri dengan NIM 23050111074. Di sini saya mau memberikan sedikit tutorial Smart PLS untuk memenuhi tugas UAS. Oke, langsung saja. Jadi di sini X1 ini sebagai variabel independen, kemudian X2 ini juga sebagai variabel independen, kemudian juga X3 ini sebagai variabel independen. Kemudian selanjutnya adalah Z. Z ini adalah mediasi. Kemudian Y ini adalah sebagai variabel dependen. Kita katakan dulu. Kemudian kita hubungkan, di-connect X1 ke Z, X2 ke Z, kemudian X3 ke Z, kemudian X1 ke Y, kemudian X2 ke Y, kemudian X3 juga ke Y, kemudian Z ini ke Y. Jika sudah, jangan lupa kita ganti nama sesuai dengan soalnya. Jadi X1 ini merupakan kredibilitas pada konten. Jadi langsung aja. Kemudian yang kedua ini merupakan relevansi konten. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah fear of missing out atau biasa disebut dengan FOMO. Kemudian datang variabel 4 ini merupakan keterikatan pada konten. Kemudian untuk klaten kelima ini atau Y ini adalah pembelian impulsif. Nah, jika sudah kita lihat soal, jadi di sini kita diminta untuk pengujian validitas konvergen yaitu loading faktor dan juga AV. Oke, langsung ke calculate, ke PLS algorithm, start calculate, kemudian langsung ke auto loading. Nah, jadi di sini udah muncul datanya, dan yang hijau-hijau ini merupakan valid, dan yang merah ini tidak valid. Nah, jadi harus dihapus terlebih dahulu. Ini X2-nya dihapus, kemudian kita calculate kembali PLS algorithm, kita set calculate, kemudian langsung ke auto loading lagi. Nah, di sini udah valid semua. Kemudian ini auto loadingnya langsung kita interpretasikan. Nah, jadi ini datanya, jadi ada kriterianya. Kalau lebih dari 0,7 menurut Riono ini indikator tersebut dapat dikatakan valid, dan lebih dari 0,60 ini dikategorikan sebagai cukup, kemudian lebih dari 0,50 ini dikategorikan sebagai masih dapat diterima. Nah, pada seluruh nilai outer loading yang tercantum dalam tabel itu menunjukkan semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan sangat baik. Oke, kemudian ada tabel average variance extract atau disebut dengan AV. Jadi tempatnya di construct reliability and validity. Nah, di sini ini sudah hijau ya, jadi udah valid. Langsung aja dimasukkan. Nih, Nih, kita masukkan. Jadi, menurut Haryono, semakin besar varian atau keragaman variabel manifest yang dikandung oleh konstruk Latin, maka semakin besar representasi variabel manifest terhadap konstruk Latin lainnya. Jadi, nilai F lebih besar dari 0,50 ini menunjukkan ukuran validitas konvergen yang baik. Nah, ini di atas 0,50 semua. Oke, yang selanjutnya adalah validitas diskriminan crossloading for nilai dan laten variabel. Oke, jadi langsung aja ke diskriminan validity ke cross-loading. Nah, ini tabel cross-loadingnya langsung kita masukin aja. Ini untuk FOMO, kredibilitas pada konten, kredibilitas. Ini keterikatan pada konten, kredibilitas konten. Nah, ini jadi dari berdasarkan hasil uji cross-loading, menunjukkan bahwa auto-loading ini indikator pada konstruk yang terkait lebih besar daripada nilai cross-loading pada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk ini memiliki diskriminan yang baik. Yang selanjutnya adalah Fornal-Lecker Criterion. Nah, jadi tempatnya di sini. Nah, ini kemudian langsung aja kita interpretasikan.
Nah, bentuknya diagonal seperti ini. Jadi, menurut Savitri et al. Dan Budi, validitas diskriminan ini dapat dikatakan terpenuhi apabila nilai diagonal atau AV akar kuadrat ini lebih besar daripada korelasi antar konstruk yang bersesuaian. Nah, dengan dengan dis- dengan validitas diskriminan yang baik, model pengukuran ini dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis hubungan antar konstruk tanpa adanya tumpang tindih yang signifikan. Oke, yang selanjutnya adalah eh, laten variabel. Di sini kita ke laten variabel. Nah, di sini laten variabel correlation. Ini datanya langsung kita masukin. eh, Nah, jadi menurut Hamid dan Anwar, nilai korelasi antara variabel laten yang lebih kecil daripada akar kuadrat AV, masing-masing variabel ini menunjukkan bahwa konstruk variabel ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Nah, contohnya ini korelasi antara kredibilitas konten dan juga relevansi konten. Nah, jadi di sini nilainya 0,570, lebih rendah dari nilai akar AV keduanya yang 0,851 dan 0,841. Nah, jadi menunjukkan setiap konstruk ini tidak tumpang tindih dan memiliki validitas diskriminan yang baik. Oke, yang selanjutnya adalah pengujian reliabilitas atau converge alpha dan composite reliability. Converge alpha ini di konstruk reliability dan validity ini dan juga kompositnya. Ini datanya kita masukkan. Nah, jadi converge alpha ini menurut Sapitri et al. Lebih dari 0,7, 0,7 ini dianggap baik, sementara di bawah 0,7 ini menunjukkan adanya masalah ya. Jadi converge alpha di sini adalah lebih dari 0,7 jadi baik. Kemudian untuk composite reliability ini eh, kisaran antara 0 dan 1 dengan nilai lebih dari 0,7 menurut Sapiti et al. Ini dianggap baik. Nah, ini juga lebih dari 0,7 maka dianggap baik. Kemudian yang selanjutnya adalah uji model fit, yaitu SMR, DUS, DJ, G-square, NFI, dan Q2. Nah, ini ada di model fit. Nah, ini datanya langsung kita eksekusi. Nah, jadi ini merupakan interpretasi nilai SMR. Jadi nilai SMR ini adalah 0,059. Nah, jadi menurut Santoso Raharjo, nilai SMR yang baik ini adalah kurang dari 0,10. Nah, jadi ini ada nilainya berada di bawah kritis 0,10 yang direkomendasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model tersebut ini mampu mempresentasikan hubungan antar variabel secara akurat dan juga valid. Kemudian nilai di ULS jadi 0,742. Nah, jadi nilai ini juga jauh di atas batas minimum ya, 0,05. Jadi berdasarkan nilai di ULS yang memenuhi kriteria, menurut Wiono ini lebih dari 0,05-nya. Jadi model ini dinyatakan fit. Kemudian nilai DJ yaitu 0,275. Jadi menurut Wiono, untuk memenuhi kriteria fit ini memiliki nilai lebih besar dengan 0,05. Nah, jadi dari hasilnya tadi 0,275 yang berada di atas batas minimum 0,05, maka ini juga dinyatakan fit. Kemudian interpretasi nilai chi-square-nya adalah 929,953. Nah, jadi berdasarkan pada indikator, ini sebetulnya indikatornya adalah berjumlah 21, tapi karena ada indikator yang dihapus jadi 20. Maka 20 maka 20 dikurangi 1 adalah 19. Nah, kemudian kita cari di tabel chi-square, ini hasilnya adalah 30,144. Nah, karena 929,953 ini lebih besar dari 30,144, maka nilai chi-square ini signifikan. Namun perlu dicatat bahwa dalam PLS SEM, nilai chi-square ini cenderung lebih besar pada sampel besar dan tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator model fit. Nah, kemudian informasi nilai NFI ini 0,860. Nah, jadi menurut Santoso NFI ini bernilai mendekati angka 1 yang dimana lebih tinggi menunjukkan kecocokan model yang lebih baik. Kemudian untuk menghitung Q2, kita perlu ke calculate, ke PLS predict, kemudian start calculate.
Nah, kemudian langsung ke LQ Prediction Summary. Nah, ini udah ada key predict-nya. Langsung kita masukin aja. Nah, ini berdasarkan key predict relevan, model ini menunjukkan kemampuan prediktif yang layak terhadap variabel endogen yang diuji. Nah, nilai Q2 untuk variabel keterikatan ini 0,476 yang termasuk kategori yang kuat. Kemudian impulsifnya 0,295 tergolong sedang yang mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Setiaman. Jadi Q2 ini lebih besar dari 0, menunjukkan ini predik relevan, dan interpretasi 0,02 ini lemah, 0,15 sebagai sedang, dan 0,35 sebagai kuat. Nah, jadi pada hasil pengujian ini dapat dikatakan memiliki prediktif yang relevan, yang memadai dalam menjelaskan variabel-variabel endogen dalam penelitian. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah inner model, yaitu uji R-square dan R-square adjust. Nah, ini di sini bisa kita lihat ke PLS algorithm, ke nilai R-square. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi bisa langsung kita masukkan. Nah, di sini nilai S-square ini menurut sahabat PLR ini interpretasinya 0,75 ini menunjukkan hubungan yang kuat, 0,50 ini menunjukkan hubungan yang sedang atau moderat, kemudian 0,25 ini menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, jadi dari data ini nilai S-square untuk keterikatan pada konten ini 484 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi konteks secara moderat. Nah, kemudian untuk R-square ini memiliki 0,481 pada keterikatan pada konten dan 0,303 untuk pemberian impulsif yang menurut kriteria Haryono ini termasuk dalam kategori moderat atau lebih dari 0,33. Dan jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel independen dalam model ini memiliki kontribusi yang substansial. Dan juga serta model yang dibangun ini memiliki sumber daya prediktif yang cukup. Kemudian selanjutnya adalah uji hipotesis pengaruh langsung dan juga uji mediasi. Nah, jadi untuk menguji itu kita perlu untuk mengkalkulasi kembali ke bootstrapping di step calculation. Nah, kemudian jika sudah kita ke koefisien. Nah, jadi ini ada T statistik dan juga P value-nya ya. Jadi langsung kita masukkan. Nah, ini p-value-nya ini tidak boleh lebih dari 0,05, jadi ini signifikan, kemudian keterikatan pada konten pemberian impulsif ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05, kemudian kelibatan pada konten ini ya signifikan, kredibilitas konten pada pemberian impulsif ini juga tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Ini juga signifikan dan ini juga tidak signifikan. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir adalah uji mediasi. Uji mediasi ini letaknya di total indirect effect. Nah, ini langsung kita masukin. Nah, di sini dari berdasarkan data, FOMO ini memberikan nilai T statistiknya 1,773 dan p-value-nya 116. Nah, jadi ini tidak menunjukkan bahwa hubungan mediasi ini tidak signifikan ya, pada tingkat signifikansi 0,05. Kemudian untuk mediasi kredibilitas konten, pada pembelian impulsif ini dengan T-value-nya 1,510 dan P-value-nya 0,132. Nah, ini juga menunjukkan tidak signifikansi mediasi. Nah, jadi kredibilitas konten ini tidak terbukti memediasi hubungan dengan pemberian impulsif melalui keterikatan pada konten secara statistik. Kemudian yang terakhir adalah relevansi konten kepada pemberian impulsif dengan nilai statistik 1,687 dan p-value 0,092. Nah, jadi ini menunjukkan nilai P-nya lebih kecil dibandingkan uji yang lain. Nah, tapi masih di atas ambang batas signifikansi yaitu 0,05. Jadi bisa indikasikan adanya kecenderungan mediasi meskipun secara statistik ini belum dapat dikatakan signifikan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.